Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Razak Hasidiki Zuhri akan menjelaskan tentang hasil UTS Matematika Diskrit. Soal yang pertama. Alasan jika kita bisa mempercayai pernyataan jika saya terpilih dan Indonesia maju, maka Indonesia pasti maju. Keterangan diberikan tanda kurung agar lebih mudah mengubahnya menjadi bentuk P dan Q. Gunakan pengetahuan mengenai tautologi, kontradiksi dan kontingensi. Step pertama, kita menentukan P dan Q-nya. P-nya itu saya terpilih, Q-nya Indonesia pasti maju. Kedua itu membuat tabel kebenaran, dan yang ketiga implikasi. Nah, di sini tabel kebenarannya. P tadi adalah saya terpilih, Q Indonesia maju. Tabel kebenaran sini P yaitu true, true, false, false. Terus yang Q true, false, true, false. Maka jika di N, P dan Q di N, hasilnya akan menjadi ini, true dan true dengan true. Dan kondisi N ini tidak akan tidak akan bernilai true jika keduanya tidak true. Jadi selain keduanya true, maka akan false. Kemudian hasil ini kita implikasikan ke Q. Nah, dan diimplikasi itu jika selain kondisi true dan false, maka hasilnya akan true. Dan di sini tidak ada kondisi yang true dan false, maka hasilnya akan true, true semua. Hasil yang didapat dari hasil tersebut bisa dipercaya, pernyataan tersebut bisa dipercaya karena semua bernilai true. Soal yang kedua. Alasan kita sebaiknya tidak mempercayai pernyataan jika saya terpilih atau jika tadi yang pertama itu dan sekarang atau Indonesia maju, maka Indonesia pasti tidak maju. Nah, keterangan sama seperti tadi. Step pertama sama, tentukan P dan Q, masih sama. P dan Q-nya saya terpilih dan Indonesia maju. Buat tabel kebenarannya dan implikasikan. Seperti ini tabelnya. Ketambahan dengan komplement Q dan kita pakai OR, bukan karena atau. Jadi kondisi OR ini tidak akan bernilai false jika keduanya tidak false. Nah, sini kondisi, maka tidak akan false. Jadi semua kondisi yang ada true-nya pasti true, pasti benar. Kemudian hasil ini kita implikasikan dengan komplement Q. Komplement Q itu adalah kebalikan nilai dari Q. Jika true, berarti akan berubah menjadi false. Maka hasilnya akan seperti ini. False, true, false, true. Seperti itu. Dan hasil implikasinya sama. Jika ada kondisi true dan false, maka hasilnya akan false. Dan selain itu akan true. Dan hasilnya menjadi false, true, false, true. Jadi pernyataan tersebut itu hasilnya akan menjadi false, true, false, true. Benar, tidak, benar, tidak. Maka kesimpulannya, pernyataan tersebut tidak dapat dipercaya karena masih bernilai true dan false alias ambigu. Soal yang ketiga. Di antara sekelompok mahasiswa 100 orang, ternyata ada 44 orang yang suka mata kuliah mat distrik, 52 kalkulus, 42 bahasa Inggris, 16 suka mat distrik, matematika distrik dan kalkulus. Jadi suka mat distrik dan kalkulus. 15 orang suka mat distrik dan bahasa Inggris, 14 orang suka kalkulus dan bahasa Inggris, dan 5 orang tidak suka ketiga pelajaran tersebut. Step-stepnya, pertama, kita tentukan nilai yang diketahui. Seperti yang tadi orang-orang yang suka tadi. Yang kedua itu misalkan pada masing-masing pelajaran, misalkan matematika distrik itu menjadi A dan sebagainya. Nanti akan saya tunjukkan. Yang ketiga itu membuat diagram Venn.
Nah, ini menentukan nilai yang diketahui. Pertama, matematika distrik yang menyukai itu 44 orang. Kalkulus 52 orang. Bahasa Inggris 42 orang. Matematika distrik dan kalkulus 16 orang. Matematika distrik dan bahasa Inggris 15 orang. Kalkulus dan bahasa Inggris 14 orang. Tidak ketiganya 5 orang. Misalkan masing-masing pelajaran, misalkan matematika distrik A, kalkulus B, dan bahasa Inggris C. Ini cara menggambar diagram Venn-nya. Jadi ini hasilnya. Menentukan yang suka ketiganya. Jika tadi yang diketahui sudah ada yang suka matematika, kalkulus, bahasa Inggris, ada yang suka keduanya, maka kita menentukan yang tidak suka keduanya tadi yang diketahui, maka kita akan sekarang menentukan yang suka ketiganya. Nah, caranya gimana? Pertama, rumusnya semesta atau jumlah dari seluruh siswa dikurangi orang yang tidak suka ketiganya, sama dengan himpunan A ditambah himpunan B ditambah himpunan C ditambah X, nilai X atau yang suka ketiganya, dikurangi A gabungan B atau ya A irisan B plus A irisan C plus B irisan C. Kemudian dimasukkan nilainya. Semesta itu 100 orang siswanya, dikurangi 5 orang yang tidak suka ketiganya, sama dengan himpunan A itu ada 44 orang yang suka matematika distrik, ada 44 orang. Dan kalkulus 52 orang ditambah 52 orang plus bahasa Inggris 42 orang plus X belum diketahui min. Nah, min jadi tadi orang yang suka matematika distrik dengan kalkulus ada 16 orang plus orang yang suka matematika distrik dengan bahasa Inggris 15 orang plus orang yang suka kalkulus dan bahasa Inggris 14 orang. Maka hasilnya 95, 100 kurang 5, 95 sama dengan 138 plus X min 45. X sama dengan 2. Siswa yang suka matematika dan kalkulus. Jadi kita sudah menemukan tadi orang yang suka matematika distrik dan 20 dan orang yang suka kalkulus, yaitu 15 dan 24. Kita tambahkan saja, berarti 15 plus 24 39 orang. Soal keempat. Bentuklah fungsi boolean dalam bentuk SOP dan POS dari soal nomor 1 atau nomor 2. Pilih salah satu. Catatan, anggaplah pernyataan P dan Q sebagai variabel X dan Y. Gunakan tabel kebenaran untuk mempermudah membentuknya. Nah, ini tabel kebenaran yang saya buat dari soal nomor 1, yaitu P, N, Q. Dan P akan misalkan di X, Q, Y. Sama nilainya. True 1, 1, 0, 0. Dan Y 1, 0, 1, 0. Jika dikondisikan N, maka hasilnya akan 1, 0, 0, 0. Nah, cara menentukan SOP atau POS-nya gimana? Jika SOP, dia hasilnya akan selalu jika SOP itu 1, yang dia sama juga dengan main term. Nah, dan di sini cuma ada 1, yaitu 1 sama dengan jika di tabel kebenaran, dicek tabel kebenaran mengikuti tabel kebenaran yaitu XY. Dan POS di sini ada 3, yaitu 10 sama dengan XY komplement. Terus 01 X komplement Y. Terus yang ketiga 00 X komplement Y komplement. Nah, SOP di sini kita bisa menghasilkan persamaan SOP F X, Y sama dengan X Y, X dikali Y. POS, jika yang POS F X min Y, Y sama dengan, kita akan menjadi max termnya. Jika tabel kebenaran itu akan menjadi X plus Y komplement, X komplement plus Y gitu.
Pertanyaan tambahan, jelaskan pentingnya pemahaman materi dasar matematika distrik dalam teknik informatika. Jadi yang pertama itu, matematika distrik adalah dasar ilmu bagi programmer atau seorang yang belajar cara membuat suatu program atau perangkat lunak. Karena matematika distrik, yang kedua yaitu karena matematika distrik digunakan dari dalamnya itu mencakup ilmu yang dapat berguna bagi seseorang yang ingin menjadi programmer atau mempelajarinya supaya bisa mengoptimalkan programnya atau aplikasinya dengan lebih efisien dalam pengkodeannya. Contohnya seperti logical statement. Jadi di logical statement itu kita bisa menentukan true atau false, itu kita bisa menyambungkan di program kita nanti supaya agar lebih efisien gitu. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.